Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore dan selamat datang kepada semua mahasiswa-mahasiswi dan Bapak Ibu dosen yang telah menyempatkan hadir dan bergabung di webinar sosialisasi program Student Guest Student Universitas Siber Asia. Perkenalkan, saya Jihan Farhana yang akan memandu kegiatan sosialisasi pada sore hari ini. Untuk Bapak dan Ibu dosen, terima kasih telah memberikan waktunya untuk hadir dan mendampingi mahasiswa-mahasiswa yang akan mendapatkan sosialisasi dari program SGS di sini. Hari ini kita akan membahas tentang program SGS, yaitu program yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa Unsia untuk berkontribusi langsung dan dalam pengenalan kampus, sekaligus juga mendapatkan benefit dan pengalaman. Untuk membuka acara kita hari ini secara resmi, mari kita dengarkan sambutan dan overview dari Ibu Dian Meta Ariyanti SS MSI CPS selaku Kepala Biro Kemahasiswaan Kerjasama Internasional dan Tridharma untuk menjelaskan terkait program SGS. Waktu dan tempat dipersilakan Ibu Meta. Baik, terima kasih banyak Kak Jihan. Semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya sudah bisa didengarkan dengan baik, Kak Jihan, atau saya masih nge-lag? Bisa Bu, sudah terdengar dengan baik. Sudah ya? Oke, baik. Mudah-mudahan tidak nge-lag dan juga apa yang saya sampaikan informasinya bisa didengar dengan baik. Baik, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu Sekprodi yang hari ini sudah berkenan untuk hadir, menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya. Dan juga terima kasih teman-teman semuanya yang saat ini juga sudah bergabung juga, mungkin sambil bekerja atau mungkin sambil di jalan, tapi tetap exciting untuk mendengarkan terkait dengan sosialisasi program Student Get Student. Ya, nah teman-teman izin saya hari ini mungkin hanya menyampaikan sedikit karena jadi program SGS ini memang sudah kita awali begitu ya, kurang lebih dari beberapa waktu yang lalu. Jadi kalau dilihat dari timelinenya, program Student Get Student ini sudah kita mulai sebenarnya dari genap 2021 begitu ya, 2022. Nah, saya coba share dulu sebentar ya. Sebentar. Semoga sudah bisa dilihat ya. Kelihatan, Ji? Kelihatan ya, mudah-mudahan sudah kelihatan ya. Ya, terlihat Baik, Bu. oke. Jadi program Student Get Student ini adalah sebuah program yang memang kami dedikasikan untuk teman-teman mahasiswa aktif sebenarnya pada waktu itu agar bisa apa ya, agar bisa menyiarkan atau agar bisa memberikan informasi begitu ya kepada apa namanya teman-teman atau masyarakat luas di sana terkait dengan Universitas Siber Asia. Kami memahami bahwa Unsia pada waktu itu adalah memang merupakan kampus yang baru, sehingga kami perlu sekali untuk bisa apa, menyampaikan informasi atau brand awareness kepada mahasiswa atau masyarakat semuanya. Nah, kita mulai dari genap 2021-2022 pada waktu itu, spiritnya adalah juga untuk tadi brand awareness dan juga semangatnya lagi adalah sebenarnya untuk juga membantu mahasiswa-mahasiswa kami yang memang mereka memiliki kesulitan biaya begitu ya, atau juga memang ingin mendapatkan passive income gitu ya dari proses menyampaikan informasi terkait dengan kampus. Nah, alhamdulillah program ini diterima dengan baik begitu ya. Dilihat dari jumlahnya semakin terus meningkat, apa namanya seiring dengan waktu begitu ya, sehingga kita lihat bahwa dari tahun 2021, 2022 begitu ya, jumlah mahasiswa yang merekomendasikan ini dalam mahasiswa aktif ya teman-teman ya, itu terus meningkat. Dan sampai di 2025 kemarin, sampai 2026 gitu kan ya, ada sedikit penurunan, tetapi dari segi jumlah mahasiswa yang direkomendasikan itu meningkat. Dan memang kami lihat bahwa ini menjadi satu
satu program andalan gitu ya di Unsia sendiri yang juga diterima atau dirasakan bermanfaat untuk mahasiswa. Nah, jadi program ini sebenarnya juga memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang bisa merekomendasikan kerabat, kemudian sahabat, kemudian masyarakat sekitar lainnya untuk bisa kemudian masuk ke Universitas Siber Asia. Jadi sistemnya adalah kita rekomend gitu ya, student get student. Jadi mahasiswa mencari atau mendapatkan atau merekomendasikan mahasiswa yang lain. Nah, total anggaran yang juga sudah kita keluarkan, jadi teman-teman yang nanti menjadi agen SGS ini, nantinya mereka akan mendapatkan apresiasi. Nanti besaran apresiasi, kemudian terkait dengan panduan gitu ya, itu nanti akan dijelaskan oleh KFTA, sehingga nanti teman-teman akan melihat, akan memahami dulu begitu ya, bagaimana rules-nya. Nah, kami di semester ini mencoba untuk membuat apa namanya eh, peraturan baru gitu ya sebenarnya untuk menertibkan begitu ya eh, program dari SGS ini sehingga nanti teman-teman akan semakin mudah untuk bisa mengetahui kemudian bisa merekomendasikan mendapatkan dukungan penuh dari Unsia begitu ya. Jadi apa yang teman-teman sekiranya bisa dilakukan untuk program SGS ini nanti akan kami support betul terkait dengan ini. Tentunya teman-teman harus mendapatkan produk knowledge yang eh, apa apa clear dulu terkait dengan usia. Kami ada program sosialisasi, salah satunya adalah ini begitu ya. Kemudian nanti ada proses pendaftaran. Nah, yang berbeda untuk SGS untuk semester ini adalah ada proses pendaftaran dan juga kode referral yang akan kami tarik dan kami keluarkan sesuai dengan pendaftaran. Jadi kalau sebelumnya kode referral itu bisa teman-teman create sesukanya begitu ya, misalkan nama dengan NIM, maka sekarang kami berharap teman-teman melakukan pendaftaran dulu ke kami, kemudian kami akan berikan kode unik kepada kalian. Nah, itu adalah kode yang kemudian kalian akan distribusikan untuk prospective student yang akan kalian rekomend. Nah, dengan seperti ini, kami merasa bahwa pendataan nanti akan jauh lebih akurat, begitu, dan juga teman-teman juga akan merasa firm atau yakin bahwa kodenya kemudian sudah terdaftar dan data-data terkait dengan teman-teman juga sudah kami dapatkan sehingga teman-teman akan lebih nyaman gitu ya untuk bisa melakukan word of mouth begitu kepada teman-teman atau kerabat yang lain. Di dalam perubahan dari program SGS ini juga kami lakukan apa namanya sosialisasi dan juga product knowledge dan toolkit terkait dengan SGS untuk mendukung teman-teman semuanya untuk berkegiatan atau mempromosikan terkait dengan Unsia. Jadi kami berharap silakan dapat didengarkan begitu ya. Nanti penjelasannya kami akan buka tanya jawab dan juga nanti akan ada juga proses pendaftaran yang akan kami share juga kepada teman-teman dan kami juga ada grup WhatsApp. Jadi untuk grup WhatsApp itu juga merupakan cara kami juga untuk bisa melayani teman-teman jika ada pertanyaan terkait dengan SGS dan lain-lain. Yang tidak kalah penting adalah yang pertama adalah kami mohon agar teman-teman yang merekomendasikan mahasiswa baru atau calon mahasiswa baru itu betul-betul didata dan juga didampingi. Jadi tidak dilepas begitu saja. Ini adalah part dari retensi. Jadi retensi mahasiswa. Jadi ketika teman-teman apa namanya men-share terkait dengan informasi Unsia kepada mahasiswa yang lain dan memprospek mahasiswa, calon mahasiswa tersebut, maka kami berharap teman-teman sudah tahu nih, sudah kemudian mulai mendata, ya, sehingga nanti bisa didampingi hingga proses dia daftar ulang, sehingga nanti teman-teman tidak lagi misalnya bertanya gitu, kira-kira siapa yang ini, atau teman-teman sudah punya daftar nih, tapi kemudian memverified kepada kita gitu kan ya, nah itu bisa. Nah, itu adalah bagian dari bagaimana teman-teman mendampingi perjalanan dari calon mahasiswa baru tadi. Nah, eh, apresiasi yang kami berikan nanti adalah berdasarkan status mahasiswa baru atau yang sudah daftar ulang. Jadi kalau sampai hanya pendaftaran itu mohon izin gitu kan, mohon maaf tidak kami hitung. Yang kami hitung adalah di calon mahasiswa baru. Jadi kami berharap tadi terus didampingi dan tidak hanya sampai mahasiswa baru kemudian masuk, tapi kami berharap teman-teman atau agen SGS ini akan menjadi partner strategis dari Unsia untuk bisa bersama-sama memberikan pemahaman yang baik kepada mahasiswa kita dan juga sukses rate sampai mereka kemudian lulus.
sehingga retention kita atau retensi kita akan bisa jauh lebih baik gitu ya dengan masa-masa itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya sangat berterima kasih atas waktunya dan juga kami sangat open sekali jika ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Tentu nanti ada ketentuan-ketentuan yang sudah kami sampaikan dan kami sekarang punya laman atau website begitu ya. Teman-teman bisa akses itu di unsia.ac.id. Kemudian nanti masuk di kemahasiswaan ada terkait dengan SGS. Jadi semua kegiatan atau semua informasi itu akan kami sampaikan di situ ya. Jadi teman-teman nanti bisa sekaligus juga mengakses dari apa namanya, apakah kemudian saya sudah terdata atau belum begitu ya. Nah itu nanti teman-teman bisa apa namanya lihat di situ. Nanti izin mungkin nanti kita akan share juga. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian di kemahasiswaan ada student get student di sini. Nanti teman-teman bisa akses di sini. Kemudian nanti di sini ada terkait dengan penerima SGS. Ini nanti akan kami unggah. Jadi siapa saja yang menerima SGS, siapa saja kemudian yang merekomendasikan, itu sudah ada di sini. Kemudian benefit dan di sini sudah ada, lalu kemudian di panduan ini juga sudah ada alur kami inginkan teman-teman juga bisa melihat dan juga memahami ini. Kemudian ada email kemahasiswaan dan juga nomor helpdesk yang ada di sini. Kami siap untuk bisa membantu teman-teman untuk kita bersama-sama menyampaikan hal-hal baik terkait dengan Unsia. Mungkin itu dari saya, Kak Jihan. Monggo silakan, saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak Bu Meta atas pemaparan dan penjelasannya. Kita lanjut saja langsung kepada penjelasan terkait program Student Get Student, Do and Dance, dan pendaftarannya juga. Selanjutnya kita akan menyimak hal-hal yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan, tata cara pendaftaran, dan mekanismenya seperti apa yang akan disampaikan oleh KF Tarina. Untuk itu kami persilahkan kepada KF Tarina, waktu dan tempatnya dipersilahkan, Kak. Makasih banyak Kak Jihan. Sudah terdengar cukup jelas Kak Jihan? Ya, terdengar Suara saya? Kak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih Bu Meta dan Ibu Bapak dosen yang hadir, serta rekan-rekan mahasiswa yang sore hari ini akan mendengar penjelasan mengenai Student Get Student Program. Kak Kesi, boleh minta tolong aja di-share? Oke. Baik, ini adalah standar operasional prosedur SOP pendaftaran program Student Get Student Universitas Siber Asia. Selanjutnya, nah, tujuan dan ruang lingkup program SGS ini tujuannya tentu saja memberikan panduan langkah demi langkah bagi mahasiswa Unsia yang ingin menjadi agen SGS untuk merekomendasikan calon mahasiswa baru. Ruang lingkupnya berlaku untuk seluruh mahasiswa aktif Unsia serta pihak terkait dalam proses pendaftaran SGS. Jadi di sini memang SGS itu untuk mahasiswa aktif. Berikut ini adalah alur program SGS Unsia. Ini program yang terbaru, alur terbaru, di mana yang pertama mahasiswa yang ingin menjadi agen SGS itu harus membaca dan memahami panduan SGS yang ada di website. Yang kemudian dilanjuti dengan mendaftar dan mendapatkan kode referral. Selanjutnya nomor 3 adalah ikuti sosiali SGS. Yang keempat mengajak camaba. Selanjutnya dampingi camaba hingga daftar ulang. Ini penting karena mendampinginya itu bukan di awal daftarnya aja, tapi harus memastikan bahwa camaba yang direkrut sampai pada tahap daftar ulang. Yang keenam, monitoring dan pendataan camaba. Di poin ini, agen SGS, mahasiswa yang mengikuti program ini itu setiap ada yang direkrut itu mendata sendiri, dicatat namanya, lalu ID daftarnya gitu ya, itu dicatat tersendiri nanti karena selanjutnya ada tahap ketujuh yaitu penyerahan daftar maba yang direkomendasikan. Jadi nanti itu daftarnya dibalikin ke kemahasiswaan. Nanti akan ada alurnya sendiri. Lalu yang ke-8 menunggu verifikasi. Nah, setelah data itu masuk, itu diverifikasi dulu teman-teman ya.
lalu dilanjutkan baru teman-teman bisa dapat benefitnya setelah ada verifikasi data tersebut. Selanjutnya Kak Kesi. Nah, ini adalah syarat dan ketentuan program SGS. Yang pertama itu mahasiswa aktif Unsia. Jadi wajib sudah berstatus mahasiswa aktif atau sudah mahasiswa resmi Unsia, jadi memiliki NIM Unsia. Yang kedua itu promosi Unsia, bersedia mempromosikan Unsia secara aktif dan positif. Ini penting bahwa promosinya itu harus positif. Yang ketiga itu ada insentif menarik. Jadi setiap mahasiswa yang berhasil merekrut satu mahasiswa baru yang udah sampai tahap daftar ulang ya, itu akan dapat 500.000 tanpa batas rekomendasi. Jadi mau sebanyak-banyaknya rekan-rekan mahasiswa bisa. Nah, selanjutnya ada bonus tambahan yang berupa cash reward. Cash reward ini didapati kalau teman-teman mahasiswa merekomendasikan 5 orang. Jadi kalau misalnya nanti 5 orang itu dapat cash reward 1 juta, kalau 10 orang dapat cash rewardnya 2 juta. Dan yang ini tuh ditransfer, nggak masuk ke insentif yang masuk untuk potongan UKT. Tapi biasanya ini yang cash reward itu ya berbentuk cash ditransfer ke rekening rekan-rekan mahasiswa. Nah, berikut adalah pengecualian dan etika. Yang pertama itu paling penting adalah ini nggak berlaku buat calon mahasiswa baru yang ngedaftarnya lewat beasiswa atau jalur kerjasama. Jadi kalau misalnya nanti ada mahasiswa barunya mau ngedaftar beasiswa gitu, maka nggak ada benefit untuk agent SGS, lalu si mahasiswanya mendapat benefit beasiswa, jadi nggak bisa juga mendapat benefit SGS. Lalu yang jalur kerjasama tuh misalnya ada beberapa, salah satunya adalah LP3I, Kemenq, dan lain-lain. Nah, teman-teman nggak bisa nih untuk agent SGS menghandling jalur ini, gitu ya. Jadi jalur reguler dan jalur konversi non kerjasama ini bisa. Pelanggaran etika akan berakibat pencabutan keanggotaan gitu. Jadi sebaiknya teman-teman juga di awal memang aware untuk bertanya, gitu Kak, apakah dari LP3I atau dari Kemenq seperti itu. Selanjutnya Kak Kesi. Pelatihan dan pembekalan agent SGS Unsia. Product knowledge-nya tuh Unsia menyelenggarakan pelatihan product knowledge, wawasan tentang program studi, keunggulan Unsia, beasiswa, sistem pembelajaran, alur pendaftaran, biaya kuliah. Materinya ini bisa berupa seminar, sesi workshop, atau seperti saat ini sosialisasi hingga modul digital yang dapat diakses mahasiswa. Nah, nanti ada panduan SGS yang teman-teman bisa dapatkan di website Unsia. Nanti seperti tadi info Bu Meta dari kemahasiswaan ada SGS, teman-teman bisa lihat di sana. Panduan SGS Unsia disediakan di website dan ini wajib ya teman-teman, wajib dibaca semua agent SGS sebagai syarat daftar awal karena ini harus dipahami rules-rulesnya. Di sana juga ada tools promosi dan tugas agent. Agent dibekali tools promosi seperti brosur digital, presentasi, template pesan promosi, dan tutorial interaktif rekrutmen mahasiswa baru. Ini juga ada diskusi di WA SGS ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak tahu mau minta toolsnya gimana sih kalau mau ngomong sama mahasiswa template-nya, biasanya saya menjawab di sana, kasih tips-tips ke teman-teman yang menjalankan program SGS. Selanjutnya ke Kesi. Nah, ini pendampingan dan monitoring yang agen SGS harus lakukan ya. Yang pertama itu dampingin pendaftaran. Agen SGS itu wajib dampingin pendaftaran Camaba secara penuh, makanya agen SGS harus paham alurnya seperti apa. Kan semuanya pasti sudah jadi mahasiswa aktif, setidaknya pernah melewati jalur pendaftaran, langkah demi langkahnya seperti apa itu dipahami. Yang kedua, konsultasi rutin. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak tahu nih gimana, nah itu bisa tanya ke PMB atau ke kemahasiswaan, atau kan nanti di website juga ada helpdesk khusus SGS, teman-teman bisa tanya di situ, atau bisa tanya juga di grup WA SGS-nya. Yang ketiga, buat rekap data. Ini penting banget membuat rekap data. Jadi setiap teman-teman udah mendampingi, lalu si mahasiswa barunya ini, calon mahasiswa barunya sampai di daftar ulang, maka teman-teman rekap.
namanya, kontaknya, domisili di mana, prodi yang diambil apa. Nah, status pendaftaran ini apa? Itu maksudnya reguler atau konversi. Ini teman-teman bikin aja di Excel seperti itu ya. Nanti karena akan diserahkan di akhir. Yang keempat itu jaga komunikasi. Jadi jaga komunikasi sama cabang-cabangnya hingga dia menjadi mahasiswa resmi. Jadi jangan pelit-pelit ilmu, jangan pelit-pelit pengalaman. Kalau memang mereka butuh, mereka ingin bertanya, teman-teman sebagai pemberi kode referral itu menemani dan menjaga komunikasi supaya mereka paham. Kalau misalnya teman-teman nggak paham, teman-teman bisa tanya seperti tadi di WAG SGS atau di helpdesk, atau teman-teman arahkan misalnya, oh kalau misalnya nanya ini ke keuangan Kak, nomornya ini, kalau nanya ini ke sini. Nah, teman-teman juga bisa memberikan solusi seperti itu. Yang ketiga, ini lapor data akhir maba. Jadi ketika pendaftaran gelombang terakhir itu udah tutup, itu teman-teman melapor ke helpdesk SGS. Nanti akan dibuatkan linknya di akhir. Dan data maba yang direkrut setelah pendaftaran tutup ini, teman-teman laporin yang tadi dibuat di Excel itu. Jadi teman-teman memang harus rapi nulis nanti file rekapnya yang melapor ke teman-teman, yang memakai kode teman-teman itu harus rapi. Selanjutnya Kak Kesi. Nah, verifikasi dan apresiasi. Verifikasi data ini dilakukan 2 kali per term. Yang pertama lewat Biro PMB, lalu dicocokin data mahasiswa barunya dengan kode referral. Lalu dilakukan persetujuan pimpinan. Jadi hasil verifikasi ini disampaikan ke pimpinan untuk persetujuan. Nanti baru selanjutnya ada potongan biaya kuliah, di mana Biro Keuangan akan memberikan potongan biaya kuliah sesuai hasil verifikasi. Jadi masuknya itu langsung ke UKT ya, langsung masuk ke pembayaran. Jadi langsung motong. Kalau misalnya berlebih itu nanti akan masuk deposit UKT kalian. Gitu. Nah, ini bisa ditanyain nanti ke Biro Keuangan, misalnya mau pakai seperti apa, itu biasanya sudah bisa langsung dipakai. Untuk reward agen terbaik, ini yang paling tinggi pendapatan rekrutmennya, itu nanti ada piagam, ada sertifikat atau penghargaan untuk agen dengan rekrutmen terbaik ini. Penting untuk teman-teman ketahui bahwa penarikan data akan dilakukan pada akhir pendaftaran. Jadi proses pemotongannya itu melalui verifikasi dulu dari tim PMB, BKKIT, pimpinan, dan hasilnya akan disampaikan di web. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerekrutnya semester ini, teman-teman baru dapat benefitnya itu setelah proses verifikasi biasanya itu masuk di potongan cicilan kedua atau cicilan ketiga semester depan, gitu ya, karena adanya proses verifikasi ini. Selanjutnya, Kak Kesi. Oke, nah ini penting banget. Do and don't promosi SGS Unsia. Yang harus dilakukan, informasinya harus jujur dan transparan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ditanya plus minusnya, ya ceritakan menurut pengalaman teman-teman seperti apa gitu ya. Gunakan materi resmi Unsia gitu, baik itu brosur gitu ya. Lalu mungkin dari TikTok bisa, lalu bisa juga kita bikin testimoni pengalaman pribadi gitu, bisa bikin VT sendiri atau jawabin pakai VT atau bikin flyer sendiri gitu ya, dari pengalaman itu boleh banget, dan lakukan pendekatannya tuh personal gitu, dari pengalaman kita sebagai mahasiswa yang sudah menjalani bagaimana perkuliahan di Unsia, kita ngedeketinnya itu ya secara personal gitu, jadi ngomongnya nggak usah resmi banget, jadi ngobrol yang enak, biarin klik sama calon mahasiswa baru. Lalu wajib diarahkan ke portal resminya gitu. Karena pendaftaran hanya bisa dilakukan lewat online, lewat portal resmi PMB Unsia tersebut kan. Jadi teman-teman tetap harus kasih tahu bahwa nanti semuanya dari sana. Dikasih tahu juga bahwa pembayaran dari sana, tidak bisa dari mana-mana gitu ya. Nah, ini kode referral teman-teman jangan lupa dikasih tahu. Nanti kalau misalnya teman-teman udah daftar, teman-teman mahasiswa tuh bisa udah dapat kode referralnya. Kode referralnya ini jangan lupa kalau misalnya sama Camaba dikasih tahu, nih pakai kode referral ini nanti akan dapat benefitnya potongan gitu ya, potongan untuk calon mahasiswa barunya juga seperti itu. Yang nggak boleh dilakuin nih, itu ngasih informasi palsu gitu ya, apapun itu. Mengedit materi resmi tanpa izin. Jadi kalau misalnya mau ngedit materi resmi,
kalau cuma masukin nama atau apa nomor telepon atau nama masih oke. Tapi kalau misalnya sampai dirubah-rubah materi tuh jangan ya teman-teman ya, karena materi resmi itu kan memang sudah ada pattern-nya sendiri dari Unsia gitu. Ini memaksa atau memberi janji di luar aturan. Nah, ini juga nggak boleh gitu. Jadi kalau misalnya udah pakai kode referral orang lain, ya jangan dipaksa untuk mau pakai kode referral kita gitu ya. Nah, ini spam WA atau email ini juga nggak boleh dilakuin gitu ya. Jadi misalnya spam terus-terusan. Jadi karena kalian tetap bagaimanapun membawa nama kalian sebagai mahasiswa Unsia yang menjalankan program SGS ini gitu ya. Terus ngerekayasa data Camaba ini juga nggak boleh dilakuin. Selanjutnya Kak Kesi. Nah, ini evaluasi program SGS ya. Nanti pemberi kode referral itu kan diberikan setelah verifikasi data pendaftaran agent ya. Jadinya kalian daftar dulu di website gitu ya, diawali baca panduan, lalu kalian daftar, nanti kalian dapat kode referralnya gitu ya untuk diverifikasi. Lalu dilakukan evaluasi dan monitoring. Ini dilakukan tiap akhir periode pendaftaran untuk referral yang valid dan sah gitu ya. Itu kenapa kalian harus mendaftar gitu, karena sudah berbeda dari yang sebelumnya di mana kode referral itu cukup nama dan NIM gitu ya. Nanti kedepannya kalian tetap harus daftar, karena kalau misalnya kalian nggak daftar berarti kodenya nggak valid dan sah seperti itu. Lalu ada pengumuman agent terbaik. Agent terbaik akan diumumkan sebagai bentuk apresiasi. Ini ada di website nanti diumuminnya. Lalu ada evaluasinya itu berupa perbaikan program ya, nanti kendalanya, feedbacknya direkap untuk perbaikan program di masa mendatang. Nanti teman-teman juga pasti akan terlibat untuk memberikan feedback terhadap program ini di akhir semester. Selanjutnya Kak Kesi. Nah, di akhir dipastikan bahwa SOP ini dibuat untuk memastikan proses SGS berjalan lancar, transparan, akuntabel, serta saling menguntungkan bagi mahasiswa, calon mahasiswa, dan Unsia. Prosedur akan dievaluasi setiap semester untuk peningkatan kualitas layanan dan efektivitas program. Dari saya untuk pemaparan SOP sore ini sekian. Nanti kalau misalnya mau ada pertanyaan dipersilahkan dan saya kembalikan ke Kak Jihan selaku MC. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Efta atas penjelasannya. Untuk teman-teman yang akan bertanya, boleh disimak dulu ya dari pemaparannya Kak Efta. Itu sudah lumayan jelas untuk dapat bonusnya berapa, mahasiswanya berapa, dapat cash-nya itu di mahasiswa yang 5 ke atas. Terus untuk kode referral juga, kode referral itu jika teman-teman baru akan mendaftar sebagai agen SGS di Unsia, kode referral teman-teman akan diterbitkan beserta dengan kode unik. Tetapi jika teman-teman adalah agen SGS lama, kode referral teman-teman tetap di kode referral yang lama, tetapi tetap harus mendaftar ya teman-teman, karena di situ sudah dituliskan untuk kode referral yang teman-teman sudah punya, biar terdata di registrasi dengan baik. Seperti itu. Sekarang agar semakin jelas mungkin penjelasannya dan juga kita melihat dari pengalaman salah satu mahasiswa Unsia, yaitu yang menerima benefit dari program SGS ini. Kita dengarkan langsung penjelasannya dan cerita dari Saudari Kakak Rita Susanti dari program studi PJJ Komunikasi. Waktu dan tempat dipersilahkan Kak Rita. Apakah Kak Ritanya sudah gabung? Kak Rita. Kak Esta, punten, apakah Kak Ritanya sudah bergabung ya Kak? Tidak bisa on mic?
Kalau di sini sudah ada. Ini Karitanya bilangnya tidak Oh, bisa nggak on bisa mic. on mic. Oh, Gimana kenapa tuh? Karita? Mungkin ada kendala Kak Jihan. Ya, mungkin Nggak bisa on boleh mic. dikasih tahu Karita kendalanya bisa on mic. Oke. Kak Kesi, punten Kak Kesi, Karitanya boleh dijadikan co-host? Udah ada akses ke mic, Kak? Udah Kak, udah Kak, udah ada suaranya ya? Udah ya? Oke, nah iya, sudah ada suaranya. Baik Karita, boleh waktu dan tempat dipersilahkan untuk Karita. Ini aku nggak on mic nggak apa-apa ya, karena masih sambil kerja sih sebenarnya. Oke, baik. Nanti aku kerja. Silakan Karita. Oh, Karita, maaf ya, ini soalnya sambil ini sih aku. oke. Suaranya jelas nggak Kak? Sudah terdengar dengan jelas, Kak. Aku sharing aja sih. Aku bingung mau sharing apa sebenarnya kalau program SBS ini. Boleh Kak, misalkan gimana cara dapat eh, mahasiswa-mahasiswanya atau gimana kakak pendekatan kakak ke mahasiswa baru yang ingin daftar ulang, apa saja yang kakak lakukan, do and dance yang sudah kakak jalankan, mungkin Kak boleh di-share atau Kalau di semester sebelumnya kakak sudah dapat berapa mahasiswa, boleh di-share ke teman-teman, mungkin menjadi semangat untuk teman-teman. Kalau aku sih caranya cukup simple ya. Aku tuh cukup sharing aja. Jadi aku punya media sosial TikTok. Jadi aku manfaatin itu benar-benar buat sharing. Jadi sesuai dengan pengalaman aku gitu. Jadi aku menceritakan apa yang aku alami gitu. Aku kuliahnya gimana. Terus aku sambil kerjanya bagi waktunya gimana. Terus uang semesternya misalnya berapa kayak gitu. Aku sering sharing di TikTok. Terus dari pertanyaan-pertanyaan dari pengikut itu biasanya kan aku interaktif banget gitu. Aku jawabin satu-satu lewat PT gitu biasanya. Jadi misalnya mereka nanya, Kak, kuliahnya gimana gitu. Atau Kak, biayanya berapa gitu. Biasanya aku tuh cukup interaktif, rajin untuk balas satu-satu komenan itu gitu. Ada yang komenannya cuma aku balas tulisan, ada yang aku DM, ada juga yang aku bikinin PT. Kalau menurut aku pertanyaan itu, ini kayaknya seru nih. Kalau misalnya aku bikin VT biar yang lain juga tahu gitu. Jadi aku sering bikin VT-VT yang menjawab pertanyaan dari teman-teman gitu. Itu sih cara aku untuk menjalankan program ini. Jadi pertama aku sharing pengalaman sesuai dengan pengalaman pribadi. Jadi benar-benar yang aku alami. Kalau memang aku nggak tahu ya aku nggak tahu gitu. Jadi benar-benar apa yang aku alami gitu. Jadi lebih realistis aja sih, lebih karena memang aku mengalami itu gitu. Jadi itu sih caranya. Terus aku interaktif, aku sering balas, rajin balas komenan, aku balas DM kayak gitu sih. Jadi mungkin kalau dari aku itu optimalisasi penggunaan media sosial itu sangat-sangat ber apa ya, dampaknya tuh belum berasa banget gitu untuk program SDS ini gitu. Em, Kalau untuk berapa mahasiswa yang aku dapat bocoran sih dari KFH kemarin itu kayaknya sekitar 20 sekian atau berapa gitu ya untuk semester yang ini Jadi gitu. Kak Rita sendiri dapat di semester ganjil 2526 ini Kak Rita mendapatkan 25 mahasiswa. Aku Iya, lumayan kaget ya, jujur aja aku banyak lumayan kaget. banyak ya. Aku Iya lumayan kaget gitu. karena memang aku nggak apa mungkin aku nggak serajin KFH yang
bener-bener dicatat gitu tuh aku nggak serajin itu karena kan aku juga sambil kerja jadi kayak ya udah aku tuh kayak apa ya istilahnya kayak lillahi ta'ala udah gitu. Jadi kalau ada yang nanya aku jawab gitu. Kalau ada yang tiba-tiba ngechat Kak minta kodenya gitu juga aku kasih udah gitu. Jadi aku tuh kayak gitu aja nothing tulus aja gitu. Oke. Jadi gitu aja sih. Terus Ada apa lagi Kak namanya? yang mau di-share mungkin atau pembekalan gimana Kakak caranya merawat mahasiswanya? Hmm. Kalau merawat ini sebenarnya aku tuh antara yang pakai SGS aku maupun yang enggak itu tuh aku biasanya kalau ada yang nanya aku selalu bener-bener open gitu Kak. Jadi kalau mereka ada pertanyaan apapun tentang kuliah atau gimana tuh aku usahakan sebisa mungkin untuk selalu menjawab gitu. Terus di situ apa namanya aku tuh kalau misalnya mereka benar-benar pakai kode referral aku kan seperti aku tuh pernah disuruh sama Kak Esta suruh ini ya SS gitu misalnya di SS biar kita bisa konfirmasi gitu. Biasanya kalau mereka yang kayak gitu tuh aku bener-bener apa ya sering rajin ngechat gitu misalnya gimana kuliahnya gimana ujiannya gitu aku tuh sering rajin banget ngechat mereka gitu japri mereka gitu karena kan memang aku nggak ada grup yang benar-benar khusus untuk ini penerima kode referral aku itu tuh nggak ada karena kan memang ada kadang-kadang orang yang nggak mau kan nggak mau jadi kayak ya udah secara personal aja gitu. Jadi aku benar-benar ngebimbing mereka tuh kayak secara ya udah personal aja. Aku selalu bilang sama mereka yang pakai kode aku tuh, Kak, pokoknya kalau ada apa kesulitan dalam perkuliahan atau bingung atau mau tanya apa, nggak apa-apa langsung japri ke aku. Aku pokoknya selalu siap untuk menjawab kalau memang aku bisa. Kalau nggak bisa, nanti aku bantu untuk konfirmasi ke kampus mungkin, ke hotline-nya atau ke adminnya kayak gitu. Aku selalu terbuka seperti itu sih sebelum ngasih kode referral gitu. Jadi biar aku tuh apa ya nggak kayak ngasih kode referral terus ya udah lepas tangan nggak gitu sih. Aku terus terus memantau bahkan yang sekarang udah kayak semester 2 semester 3 kapanpun mereka butuh gitu aku tetap nggak apa-apa kalian pengen diskusi apa pengen sharing apa pengen tanya apa itu nggak apa-apa dan aku sebenarnya mau ngasih ini sih jangan ada yang jangan ditiru dari aku yaitu jangan jangan kayak kalau aku kan kayak nggak dicatat gitu ya jadi nggak aku nggak tahu bahkan berapa orang gitu makanya aku kemarin kaget kan dapat dikasih tahu Kaisa masa gitu jadi kalau bisa memang benar harus dicatat sih biar kita Iya tahu betul. makanya jadi aku sebenarnya baru semester ini mau nyatet gitu kayak dari semester yang mau baru semester depan ini kayaknya udah ada sekitar 7 orangan di kayaknya itu aku baru mulai catet gitu. Di komentar sudah ada yang menjelaskan juga bahwa ada yang pakai kode referralnya Kak Rita nih masuk Oh, kunciannya dari Kak Mika ya. oh iya Kak Mika Kak. kayaknya juga agen SGS deh. Oh kayaknya Kalau tidak mungkin Kak. salah, iya. Iya Kak Mika. Iya. Kalau Iya untuk benar. pendekatan secara langsung, Kak, selain pendekatan secara online melalui sosial media, mungkin Kak Rita punya pendekatan secara langsung ke rekan kerja mungkin, atau kerabat, atau keluarga dekat, atau teman-teman. Apakah ada, Kak? Kalau secara langsung aku karena kebetulan kan posisi aku di Taiwan ya Kak. Jadi kan mungkin setiap mungkin weekend libur gitu biasanya kalau ada teman-teman ngumpul gitu nanya-nanya itu biasanya aku jawab terus aku agak agak ya mungkin ada promosi-promosinya dikit lah gitu ada promosi dikit gitu oh maksudnya tuh gini loh karena kan ya pasti orang kan tahunya mungkin karena aku sering beraktivitas di sini mereka kan kamu kuliah ya kuliahnya di mana terus gimana gitu tuh aku sering ini terus aku juga di sini kan ada cetak brosur usia ya jadi setiap kali ada kegiatan itu biasanya memang kita selalu bagi-bagiin brosur gitu karena kan di sini aku juga ikut banyak-banyak komunitas yang anak-anaknya tuh kebetulan suka suka belajar, suka menuntut ilmu, entah kursus, entah les apa gitu. Nah di situ tuh aku kadang-kadang bagiin brosur gitu. Sedikit ya, sedikit nyari-nyari ini lah. Karena kan yang di sini tuh Oke. kadang-kadang kan ya lagi karena di sini teman-teman aku di sini tuh lagi pada ini sih, nggak tahu pada seneng
mencari ilmu kayaknya, pada terkena nggak tahu terkena virus apa jadi pada pengen kuliah gitu. Jadi kayaknya ini kesempatan gitu. Mm-mm. Gitu sih. Oke. Kalau di semester sebelumnya mungkin Kak, atau di pertama kali Kak Rita sendiri masuk Unsia melalui SGS atau secara mandiri Kak? Kalau aku tuh dulu lewat ini jalur kerjasama dulu sebenarnya. Makanya Oh, dulu kan nggak boleh, belum, bukan nggak boleh sih. Dulu kan belum bisa untuk ikut SGS gitu karena kan dulu jalur heeh. kerjasama. Tapi karena kerjasamanya udah selesai, akhirnya diizinkan untuk bisa ikut SGS. Nah dari situ Oke. tuh sebenarnya. Jadi Oh, gitu. baru bisa join SGS. Dulu mah masukin tapi kayak cuma bantuin aja gitu loh, nggak ada yang dapat benefitnya tuh nggak ada karena ya nggak bisa dulu gitu. Tapi sekarang untungnya sama Ibu Meta, ibu aku tercinta, udah boleh, udah diizinkan ikut SGS tuh. Jadi aku semangat Mungkin lah. dari Ibu Meta sendiri ada yang mau ditanyakan Bu ke Kak Rita? Ini ini Kak Rita ini luar biasa, Kak. Yang pertama itu adalah beliau ini sambil bekerja eh, menjadi pahlawan devisanya Indonesia di Taiwan. Dan pekerjaannya ini sangat challenging. Saya sendiri nggak mungkin bisa mengerjakan itu, tapi beliau bisa membagi waktu yang luar biasa antara bekerja dan juga kuliah. Ditambah jadi agen SGS ya, dengan tadi berguru dengan Kak Efta yang udah senior gitu ya. Saya Gitu. senang sekali karena pas kemarin lihat daftarnya gitu ya, Karita banyak nih gitu kan ya. Jadi teman-teman mohon izin, em, dari pengalaman Karita ini saya cuma menyampaikan bahwa Unsia itu tidak sebar janji semata, tapi kita juga membuktikan lewat apa namanya eh, hal yang real gitu ya. Jadi kalau teman-teman effortnya seperti Karita gitu kan ya, bahkan tadi tuh Micha bilang hehehe gitu ya, karena Micha tuh mahasiswa baru yang kemudian dengan apa namanya program SGS bisa juga ke EFTA ya, Micha kemudian Dapat SGS. merekomendasikan dan juga kemudian dapat begitu ya. Dan ini sudah kita lakukan bersemester-semester gitu kan, dan benefitnya adalah teman-teman mendapatkan potongan biaya kuliah dan tidak hanya mendapat potongan biaya kuliah, tapi juga cash reward buat yang teman-teman yang mendapatkan 5, 10 begitu ya, itu sudah ada dalam ketentuannya. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu begitu ya. Jadi tidak hanya sekedar Unsi yang mendapatkan benefit dari mahasiswa baru, tapi kita juga ingin membantu teman-teman juga yang memang tadi ke apa namanya mungkin dari sisi pembiayaan tidak ada masalah dengan itu ya. Mbak Rita kan termasuk yang aduh di sana itu setiap bulan gajinya lebih besar daripada saya kayaknya. Tetapi sebagai passive income kan lumayan ya Mbak Rita ya. Apa namanya? Saya Banget Bu. mengikuti sosial medianya Mbak Rita, Kak Jihan gitu ya. Dia TikToknya tuh luar biasa. Jadi dari Iya, sering TikToknya ini lewat di sekarang saya juga berganti, Bu iya nggak? TikToknya. Tuh kan, betul kan? Betul. Nah, berganti kan Iya Bu. TikToknya ya dari kemudian apa namanya daily activity gitu ya. Jadi kemudian sekarang ada muncul-muncul unsianya, kemudian kayak tips-tips Mm-mm. untuk apa namanya kuliah dengan baik dan benar. So people is actually curious, gimana sih gitu kan ya? Kok bisa Iya. sih kayak gitu-gitu ya? Nah, tadi Micha sendiri menjadi Iya Bu. korbannya ya. Jadi korban ya. Jadi teman-teman kembali lagi, ayo gitu ya, mangga ini ada kesempatan, opportunity. Nah, bukti-buktinya sudah ada gitu ya. Bahkan kalau tidak salah ada Kak Stefani yang semester ini dapat 70 berapa Kak Jihan? 75 Bu. Kak Stefani 75 di semester ganjil 70 2026. sekian ya, kurang lebih ya, 70. 75 Bu. Nah, 75 kan. Artinya Bu Meta izin, Bu Meta tuh. masih Jadi sampai izin. Bu. ya, iya, 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 iya. Oke, oke. Siap, siap, siap. Oke, jadi intinya saya cuma mau kasih beberapa ini. Tadi saya terima kasih sama Kak Jihan dan juga Kak Rita, mohon izin, dan juga Kak Efta juga gitu. Karena ini adalah bukti di mana agen SGS itu real ya, dan juga apresiasinya juga real dilakukan dan diberikan gitu kepada teman-teman. Nah, semester ini kami coba untuk jadi kalau teman-teman tadi ada yang bertanya begitu ya, misalkan berapa sih dapatnya? Nah, kita sudah ada peraturannya. Teman-teman yang merekomendasikan calon mahasiswa baru sampai menjadi mahasiswa baru begitu ya dengan daftar ulang
akan mendapatkan Rp500.000 per kepala atau per cek. Oke, ini saya sebenarnya agak lag ya, mohon maaf. Nah, jadi tadi saya sampaikan bahwa tadi mendapatkan 500.000 begitu ya Kak Jihan ya, Kak Rita ya, untuk satu orang mahasiswa baru. Kalau teman-teman membawa 5 gitu ya, maka teman-teman akan free 1 semester potongan biaya kuliah senilai 3 juta. Jadi yang seharusnya teman-teman membawa 6 gitu ya, ini teman-teman membawa cukup 5, kalian akan mendapatkan free potongan biaya kuliah plus uang cash ya 1 juta. Iya. Kemudian mendapatkan 10, maka kemudian akan 2 semester tidak apa namanya tidak usah membayar, kemudian plus kemudian Izin Bu Meta, kayaknya Bu Meta ini ya sinyalnya ya Bu. mohon maaf sinyalnya nih. Sudah bisa? Sudah Sudah bisa Kak Ji? terdengar Bu. Ya, Terdengar sudah ya? terdengar Bu. Ya, Iya. baik, mohon maaf sekali. Nah, jadi satu lagi, kembali lagi, tolong diperhatikan bahwa untuk semester ini kita menerapkan sistem registrasi. Jadi silakan nanti mungkin bisa di-share Kak Ji atau mungkin Kak Casey link untuk webnya gitu kan. Di situ ada G-form-nya. Silakan kalian bisa masuk ke situ, begitu kemudian kalian bisa mendaftar gitu ya. Baik itu yang lama, agen yang lama maupun yang baru. Ya. Nah, yang lama atau yang baru, karena KFTA nanti akan melakukan penyisiran terkait dengan agen-agen yang ada di grup gitu ya. Dan mungkin kalau kata infonya KFTA gitu ya, akan dirapihkan gitu ya, dirapihkan untuk ininya. Jadi kami berharap teman-teman bisa apa namanya saling eh, supporting begitu ya di dalam situ. Dan tadi ya Kak Jihan ya, sudah kita sampaikan juga Iya kalau Bu. membawa 10 akan kemudian mendapatkan free 2 semester plus 2 juta rupiah secara cash. Ya. Dan kalau lebih, maka tinggal dikali untuk Rp500.000 saja. Lumayan ya, Karita ya, untuk pulang ke Indonesia ya. Ya, buat ongkos Bu nanti. Bagus, ya, oke. Nanti juga kita akan tambahkan beberapa sosialisasi terkait dengan product knowledge dan juga mungkin tips-tipsnya untuk bisa mendapatkan mahasiswa yang lebih banyak begitu ya dari pengalaman teman-teman yang ada. Begitu Kak Jihan. Jangan takut KFTA. juga Bu kalau teman-teman tuh jangan takut juga kalau nanti misalnya dapat benefitnya berlebih, tetap nanti pasti akan cair di akhir ketika wisuda. Jadi Unsia pasti akan tetap membayarkan itu. Jadi nggak usah takut kalau misalnya banyak nih tapi udah ketutup biaya UKT-nya, itu nanti tetap pasti akan teman-teman dapatkan. Cairkan ya Kak. Betul, betul sekali. Jadi memang harus sabar ya, Saya kayak gitu ya. sudah di-share ya Bu untuk webnya, biar teman-teman bisa langsung lihat Siap. dan mencoba baca dulu untuk panduan pendaftarannya. Mungkin ada pertanyaan mungkin Testimoni dari teman-teman yang lain atau gimana? teman-teman ya, Mohon izin, Kak. boleh langsung dibuka sesi tanya jawab aja ya Bu ya. Oke, teman-teman semua, untuk yang ingin bertanya boleh silakan raise hand, nyalakan kamera dan mic-nya. Dipersilakan untuk yang mau bertanya. Oke, ada Kak Henry dari Informatika. Boleh Kak? Halo, Assalamualaikum semuanya. Maaf nggak bisa on cam Ibu, soalnya lagi bekerja.
Oke, baik Kak. Boleh Kak. Pertanyaannya adalah, misalnya saya udah daftar nih, udah daftar, udah dapat kode referral, udah dapat kode juga punya saya. Tapi karena kan kita kerja nih, tapi nggak kita jalankan nih, misalnya lupa gitu. Tapi atau nggak selalu kita jalankan, sering jarang-jarang gitu. Berpengaruh nggak? Atau nggak masalah gitu ke depannya? Oke. Itu aja Kak. Apa ada yang lain yang mau ditanyain? Itu yang pertama. Terus yang kedua itu kode kita tuh sampai kita lulus atau nanti setiap semester berubah atau gimana ya Kak? Oke, terima kasih. Oke, sama-sama Kak. Untuk itu saya izin Ibu Meta untuk menjawab pertanyaannya, Bu. Nanti dibantu Kak Efta ya. Baik, Mas Oke, Henry, terima baik. kasih ya sudah meluangkan waktu juga untuk kegiatan hari ini. Jadi kami berharap memang setiap semester ada evaluasi. Jadi pendataan begitu ya, dan juga supaya kami juga mengetahui misalkan, oh ini agennya sudah daftar gitu ya, tetapi sepertinya kok tidak ada calon mahasiswa baru atau mahasiswa baru yang kemudian direkomendasikan dari beliau. Kira-kira apa ya kendalanya ya? Apa yang bisa kita bantu ya? Jadi memang setiap semester kami berharap ada proses registrasi kembali. Sebenarnya itu tidak bermaksud untuk merepotkan, tetapi kami bermaksud untuk kemudian mencari cara apa yang kemudian menjadi kendala dan apa yang bisa kemudian kami bantu dari teman-teman. Jadi kalau untuk kode referral sepertinya mungkin tidak akan berubah ya Kak Efta ya. Insya Allah tidak akan berubah. Misalkan Kak Henry nanti juga ada kode uniknya juga gitu ya. Nanti akan disampaikan kajian setelah nanti proses pendaftaran. Jadi kembali lagi itu bisa berlaku sampai sampai seterusnya sampai selesai kuliah begitu ya. Hanya saja tadi kami berharap setiap semester eh, kami bisa melihat gitu ya sejauh mana kira-kira teman-teman agen SGS ini em, melakukan sharing gitu ya informasi dan juga bagaimana outputnya sehingga nanti kami bisa bantu begitu ya apabila ada kendala. Mungkin Kak Efta mau tambahkan silakan. Poinnya sih agar teman-teman tuh setiap semester udah tutup, jadi tahu nanti dapat berapa, setelah itu tetap registrasi. Nanti jadi setiap awal semester, walaupun kode referralnya sama, tapi teman-teman nanti mungkin akan ada registrasi ulang seperti itu. Jadi kami dari Unsia tuh tahu gitu ya, yang mana yang masih menjalani, yang mana yang kok daftar tapi enggak dapat, kendalanya apa, yang seperti tadi Bu Meta bilang nanti mungkin bisa dicari solusinya. Lalu mungkin teman-teman yang ternyata udah lulus gitu ya, nanti kita harus tawarin program lainnya di luar SGS. Itu jadi kita tahu seperti itu. Seperti itu sih Bu Meta tambahannya. Ini Bu ada yang nanya kalau semester ini belum lunas apakah bisa pakai kode referral? Basically sih kalau kamu mahasiswa aktif, masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif, masih bisa ya Bu daftar seperti itu. Ya, justru sebenarnya kami berharap ini bisa membantu kamu untuk melunasi. Tetapi memang mohon izin tidak bisa instan ya. Maksudnya artinya, oh saya sudah memasukkan nih gitu kan. Orangnya sudah daftar ulang, kok saya belum kepotong. Sistemnya bukan begitu. Memang kami memang belum bisa secara automatically begitu ya. Jadi memang harus menunggu sampai semester itu selesai pendaftaran, baru kemudian kami bisa tarik semua data dan baru kemudian proses. Jadi dari awal kemudian saya sampaikan ini adalah proses ya dan juga proses melatih kesabaran ya kajian KFTA ya. Tetapi janjinya itu pasti gitu ya. Artinya apa yang sudah kami lakukan ini apa namanya pasti akan kami sampaikan. Hanya memang prosesnya saja. Jadi mohon izin dari awal saya sampaikan jangan kemudian nanti teman-teman oh saya sudah melakukan sudah ini dan daftar sudah tertuang tapi kok mana kok tidak ada ininya. Nah, bukan begitu. Jadi kami memang harus menunggu sampai selesai penutupan pendaftaran baru kemudian kami tarik. Jadi kalau misalkan tadi belum lunas begitu ya maka kalau memang harus kemudian mengikuti UTS dengan melakukan pembayaran, belum bisa menggunakan kode referral ini atau manfaat SGS ini sampai kemudian kita tarik kembali di ya, itulah kurang lebih begitu. Ya. Di sini ada yang bertanya, Bu, beasiswanya sendiri untuk semester awal aja atau sampai semester akhir? Apakah berlanjut sampai semester akhir?
Mungkin maksudnya Maksudnya gimana beasiswa potongan berlanjut? biayanya ya. Mungkin maksudnya potongan biayanya kali ya, Bu. Kalau potongan biayanya sendiri kan untuk pre satu semester itu kita harus membawa 5 orang ya, Bu ya. Jadi Hmm. kalau misalkan di bawah 5 orang, potongannya adalah 500.000 per mahasiswa yang dibawa. Seperti itu. Kalau kalau yang dapat beasiswa itu sampai semester akhir atau gimana ya, Bu? Mungkin maksudnya potongan biaya ya, Bu ya? Iya, sepertinya begitu ya. Begitu ya, Kefta ya. Jadi kalau saya lihat ini pertanyaannya, punten, beasiswa 10 semester akan mendapat beasiswa lagi. Ya, misalnya, kalau dia mendapatkan gini, beasiswa ini kan memang tergantung dari jenis beasiswanya ya. Jadi apakah beasiswanya itu mahasiswa aktif atau mahasiswa baru gitu kan ya, itu kan ada terms and condition apply. Itu yang harus di apa, mudah-mudahan saya sama ya persepsinya ya kalau menurut saya. Kemudian Kemudian untuk beasiswa ini, tolong dipastikan bahwa tadi sebenarnya kalau teman-teman mendapatkan beasiswa gitu kan ya, kalian itu bisa bisa menjadi agen SGS hanya gitu kan ya. Yang kalian rekomendasi kalau dia masuk lewat jalur beasiswa dan kemudian diterima jalur beasiswa, maka benefit untuk si mahasiswa barunya itu kan kami juga memberikan amunisi buat kalian. Jadi tidak hanya kami memberikan apresiasi buat teman-teman yang masuk aktif, tapi juga mahasiswa barunya juga mendapatkan benefit, yaitu potongan 500.000 rupiah. Nah, kalau seperti itu, kalau jadi jalur beasiswa, maka kemudian diterima nih jalur beasiswa nih, maka kita tidak bisa kalian tidak bisa mengklaim mahasiswa itu menjadi apa dari program SKS karena memang dia sampai atau dia masuk di SKS apa di beasiswa tersebut. Itu Kak Jihan. Mungkin mudah-mudahan saya tidak salah persepsi ya dengan tadi Iya, terkait dengan betul. itu ya. Baik, boleh kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Ada dari Kak Lilis Iya, iya. Karmila. Boleh Kak Lilis? Persilahkan. Ya, Bu, mau tanya, itu ada kan ini mau daftar SGS-nya, yang program SGS-nya, Mohon. tapi ada harus mengisi IPK wajib, tapi nggak ada IPK kan, baru mulai. Gimana tuh? Iya, 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 iya. Oh, oke, baik-baik. Di skip aja Gimana bisa nggak, Untuk jadi Kak? mahasiswa baru ya? Ya diisi aja wajib? 0,0000. Kan IPK-nya memang masih segitu. Iya, Diisi itu aja dulu. Diisi sesuai siakat aja. Siakat kan pasti tulisannya 00,00. betul, Diisi betul. itu aja. Cerdas. 0, Saya tadi agak gitu Kak Lilis. Ya, Ya, sama mau tanya sudah satu di Bu lagi. Hmm? Ini ada, ya, kalau misalnya ini ada mahasiswa baru, dia dari universitas lain, cuman dia udah di op gitu Bu, mau masuk jalur reguler itu bisa langsung masuk aja atau harus ada yang diurus gitu ya Bu? izin. Efta jawab ya. Ini Kak Suci ya? Apa Kak Boleh, Lilis? Kak. Lilis. Kak Lilis, Kak. Kak Lilis ya. Kak, intinya kalau misalnya jalur reguler itu kan daftarnya pakai SMA. Jadi mau udah kuliah dimanapun, udah sarjana dimanapun, kalau dia daftarnya pakai ijazah SMA, itu nggak perlu ngurus-ngurus apapun. Gitu. Kan dia daftarnya lewat jalur reguler pakai ijazah SMA berarti. Jadi misalnya kayak Bu Meta nih udah S2 tapi mau kuliah lagi di Unsia, itu daftarnya kan pakai ijazah SMA. Gitu. Jadi lewat jalur reguler misalnya kayak gitu, Kak. Tapi kalau misalnya dia mau jalur konversi, mengkonversi nilai dia dari universitas sebelumnya, maka dia transkripnya, surat pindahnya, seperti itu, Kak. Cukup jelas nggak, Kak Lilis? Cukup, cukup Kak, berarti bisa langsung daftar aja gitu ya? Suara saya kedengeran nggak sih, Bu? Kedengaran, Kak? Ya, kedengaran. Seperti Oke Kak, itu makasih sih, Kak Kak, udah Lilis. cukup jelas. Iya, jelas. Ya, Oke, terima kasih. makasih Oke, sama-sama. terima kasih Kak Eva atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Kak Suci Resmiati. Boleh Kak Suci? Terima Persilahkan. kasih Kak, selamat sore. Apakah suara saya terdengar?
terdengar, Kak. Terima kasih. Izin Ibu Meta dan Kak Eka, begini, dari mendengar penjelasan dan saya juga mengikuti yang sosialisasi SJS di semester yang lalu, dan di semester lalu memang sebenarnya saya dapat 10 orang ya, dan yang 3 memang karena awalnya saya masuk di Unsia itu kan memang lewat jalur kerjasama, dan waktu di sosialisasi semester kemarin itu saya menanyakan kepada Bu Meta, dan Bu Meta itu menyarankan menggunakan kode referensi saya. Jadi yang ketujuh itu saya menggunakan kode referensi saya, dan kemarin ada yang bertanya kepada saya bahwa katanya belum ada potongan atau deposito begitu, dan saya yang ingin memastikan sih waktu itu juga sudah saya sampaikan juga ke Bu Meta, dan Bu Meta pastikan dapat katanya seperti itu, dan karena berhubung ini sedang ada SGS, saya coba untuk menanyakan kembali apakah memang apa ya, saya semacam toleransi ya untuk saya, karena untuk yang di Hong Kong memang biasanya orang itu mencarinya saya, jadi apakah saya berkesempatan untuk bisa mendaftarkan sebagai calon agent SGS begitu sih Pak dan Bu Meta, terima kasih. Oke, terima kasih banyak baik. Kak Suci. Baik, izin Kak Jihan, mungkin saya coba Baik, respon Bu. ya. Memang di semester ini itu ada lebih dari 250 ya Kak Jihan ya, untuk Ada mahasiswa baru. 336 Oh, 336, mohon izin. 336 Kak Suci, mahasiswa baru yang berasal dari program SGS. Nah, untuk pemotongan mahasiswa baru ini memang mohon maaf saat ini memang belum bisa dilakukan secara instan, gitu ya. Kami berusaha untuk terus mengejar waktunya begitu ya agar kemudian bisa gitu ya. Namun yang saya sampaikan bahwa ini berproses Mbak Suci. Kami pastikan kalau memang itu menjadi kode Mbak Suci kemudian sudah kemudian diverifikasi dan dalam SK sudah ada, maka pasti akan dipotong atau diberikan benefit berupa tadi potongan 500.000 untuk mahasiswa barunya. Hanya kalau misalnya ditanya sama saya kapan begitu ya, mohon maaf ini nanti kita berjenjang. Kami usahakan untuk cepat sebelum UTS, tapi mungkin bisa juga sampai pas insya Allah tidak akan sampai UAS gitu ya. Jadi kan ada 3 kali termin ya, potongan ya, cicilan begitu ya. Jadi kami hanya mohon dapat dilihat nanti waktunya akan disesuaikan oleh orang ya Kak. Terima kasih Ibu. Kalau saya pribadi mah santai ya, tapi biasanya teman-teman ya yang heboh-heboh. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Suci. Terima kasih juga Bu Siap. Meta Terima kasih Mbak atas Suci. penjelasan. Ya, jadi ini Ibu, berarti saya bisa ini ya mencalonkan jadi agent SGS di Hong Kong ya, untuk yang di Hong Kong. Ya. Oke. Saya lanjut. Ada pertanyaan seperti ini nih. Ini Bu, di biodata PMB saya ada kode referral. Apakah perlu saya tulis di G-form-nya? Saya izin jawab ya Bu. Untuk kode referral bagi teman-teman yang sebelumnya sudah menjadi agen SGS, teman-teman boleh cantumkan kode referral teman-teman yang sudah ada di G-form pendaftarannya agar bisa terdata dengan baik. Jadi untuk kode referral itu kenapa yang sudah lama tetap menuliskan biar terdata ya Kak Efta ya, biar semuanya tuh menjadi terstruktur. Jadi teman-teman yang baru kita akan kasih kode referral baru yaitu dengan kode unik dan nama teman-teman
seperti misalnya SGS EFTA 2766 gitu, atau SGS Jihan 0337 gitu. Nanti akan diberikan kode referralnya setelah mendaftar dan data teman-teman sudah diverifikasi gitu ya teman-teman. Untuk mendaftarnya teman-teman bisa buka website Unsia yang sudah saya tulis di kolom chat. Sudah ada panduannya, ada toolkitnya juga, ada alurnya, ada tempat pendaftarannya, dan untuk teman-teman yang masih bingung mau bertanya, di situ juga sudah ada email kemahasiswaan dan hotline untuk teman-teman bisa menghubungi ke sana bertanya gitu. Apakah ada yang mau nanya lagi? Mungkin dari Kalau yang kalau dia bilang di biodata PMB itu izin kajian. Kalau di biodata PMB itu bukan kode referral dia. Oh gitu. Itu apa jadi ya kalau Kak? Boleh dijelaskan Kak? Iya. Jadi misalnya gini, misalnya kajian daftar pakai kode referralnya EFTA. Nah, maka di biodata PMB-nya kajian itu pasti nama EFTA, kode referral EFTARINA gitu. Padahal itu biodatanya kajian. Gitu. Jadi bukan itu ya Kak yang dipakai. Jadi kode referral Kakak akan Kakak dapat kalau misalnya Kakak sudah daftar di websitenya Unsia di bagian SGS seperti yang tadi sudah dijelaskan dan linknya sudah dikasih sama kajian di DM itu ya gitu di pesan gitu. Nanti Kakak bisa klik aja itu lalu daftar dulu gitu. Kalau Kakak mahasiswa baru belum pernah menjalankan SGS itu nanti tim kemahasiswaan akan memberikan kode referral ya gitu ya gitu ya kajian ya gitu. Tapi iya betul. Nanti setelah verifikasi bagi teman-teman misalnya yang tadi kayak Karita gitu. Karita kan udah menjalankan SGS gitu ya. Karita tetap daftar tapi memasukkan kode referralnya yang sudah dia gunakan kemarin-kemarin untuk mendapatkan mahasiswa baru. Seperti itu kajian. Untuk NPWP sendiri, ada lagi nggak nih teman-teman bisa tulis 00 aja ya teman-teman. Kalau misalkan masih belum punya NPWP gitu atau tidak punya KTP Indonesia, itu bisa ditulis 00 aja di NPWP-nya gitu. Ini ada yang tanya tapi nih Kak kalau Eva. ada mohon diisi apa nih? Iya betul. Ya, aku lanjut ya Kak Eva ya. Izin konfirmasi terkait dengan dia bergabung dengan kode referral Kak. Apakah memang tidak bisa mengikuti student get student kalau bergabung dengan kode referral gitu? Tanya. Gimana nih Kak? Maksudnya bergabung dengan kode referral tuh gimana sih? Mungkin maksudnya dia ikut dari orang juga gitu, misalkan dia dibawa dari KFA, kemudian dia ini mau ikut program kan SGS. Ya gini. Oke, ini aku paham nih. Ini kan Kak Ali Akbar itu pakai referral Nursi 2209. Berarti Kakak adalah mahasiswa baru dari Kemenkyu. Nah, untuk SGS itu nggak boleh nge-handling Kemenkyu. Gitu, karena ya Kemenkyu itu kerjasama gitu Kak. Jadi tapi kalau misalnya Kak Akbar misalnya mau ngerekrut yang non Kemenkyu, mungkin ada tetangga, ada saudara gitu ya, nggak apa-apa Kak Akbar boleh mendaftar menjadi agent SGS gitu, tapi yang direkrut itu bukan dari jalur beasiswa dan jalur kerjasama, lebih ke situ sih Kak. Jadi silahkan didaftarin aja nama Kakak gitu. Boleh Kak, berarti mendaftar, tapi tidak boleh mengajak dari jalur kerjasama yang sudah Unsia lakukan gitu ya Kak ya. Tadi ada yang mau bertanya, yang sudah open mic, boleh Kakak raise hand agar saya bisa tahu namanya. Oke, Kak Mika, boleh Kak, dipersilahkan. Halo, selamat sore. Selamat sore ya, selamat sore teman-teman. Aku ingin nanya, tadi kan kata Kak Esta, kalau misalnya ini terkait pendaftaran ya, tadi kan aku mencoba isi lagi kan. Yang dibilang katanya untuk kode referral, kan jika Anda sudah mengikuti program SGS sebelumnya, silakan menuliskan kode referral Anda. Tadi aku udah isi, tapi aku isinya adalah kode referral yang pas daftar. Pas daftar adalah kan Karita kan. Apakah aku salah? Ini gini loh,
kode Aku referral itu sih adalah kode kalimatnya referral diri agak kita. Referral diri sendiri. kalimatnya agak aneh gitu kan Gore, bilangnya. bukan Iya. enggak, kode referral itu adalah kode referral yang kita akan gunakan untuk maba. Oh gitu. Bukannya iya, Oke jadi oke kakak oke. kemarin nulisnya apa buat teman-teman gitu kan? Nah, itu kakak tulis di situ. Ah, Ah, oh gitu. jadi Berarti aku kemarin isi ulang lagi dong. Kan salah tuh ya isinya. isi ulang aja. Boleh diisi ulang aja, Kak. Boleh isi ulang aja, Kak. Jadi Ya, kalau makasih ya, Kakak Kak. Jadi program Soalnya tadi kayak salah Kamicha, paham gitu. sebelumnya, Kamicha, Kakak teman-teman yang menuliskan lain, kembali gitu, Pak. itu adalah Baik, Bu. G-form Boleh, Bu. untuk agen SGS, artinya untuk teman-teman yang akan merekomendasikan. Kenapa kita ada kode referral yang sudah, walaupun yang belum begitu ya? Karena tadi untuk teman-teman yang sudah menjadi agen referral, sudah memiliki kode referralnya dan sudah mempromosikan atau men-share-nya, kami tidak bermaksud untuk kemudian mengubahnya. Ya, itu mohon dipastikan. Tadi ada pertanyaan juga ya, gimana kalau udah di-share nih? Nggak apa-apa Kak, nggak masalah gitu ya. Hanya kami perlu mendata. Nah, berarti yang diisi adalah kode referral milik agennya, ya, yang mau kemudian di-share. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang mungkin kurang sesuai gitu ya. Tapi pastikan yang diisi adalah kode referral milik agennya yang sudah ada. Kalau yang belum, maka nanti kita akan buatkan. Kurang lebih seperti itu. Itu G. Oke, baik. Kak Jihan, sorry, tadi saya ada satu highlight lagi. Mungkin nanti kita tambahkan Kak Efta di dalam PPT. Tapi sebenarnya sudah ada dengan Kak Efta. Jadi yang tidak boleh dilakukan tadi antara tadi Kak Efta itu sudah disampaikan juga terkait dengan merekomendasikan untuk jalur kerjasama. Bagaimana kalian tahu bahwa ini jalur kerjasama dan ini yang bukan? Saya cuma kasih satu saja. Satu, kita ada kerjasama atau ada kerjasama dengan teman-teman dari Kemenq. Jadi dari Kemenq begitu ya, dari Dirjen Pajak, Kemenq gitu kan, BPK gitu ya. Mohon agar tidak direkomendasikan oleh teman-teman yang ingin ikut untuk program SGS. Kedua, LP3I. Nah, LP3I ini sudah ada kerjasama. Jadi mohon tidak kemudian direkomendasikan oleh teman-teman. Kalau teman-teman dari LP3I, monggo silakan bisa tetap merekomendasikan yang di luar dari LP3I. Itu diperkenankan. Tetapi kalau misalkan dia adalah mahasiswa LP3I, mohon izin, mari tidak bisa. Nah, mahasiswa yang di luar dari LP3I, maka pembayarannya akan langsung gitu ya ke kampus ya, bukan melalui LP3I. Kemudian kita juga ada kerjasama lain misalkan dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Untuk Dinas Pendidikan ini, proporsi skema pembiayaannya itu berbeda. Jadi dengan kerjasama yang tadi saya sampaikan itu skema pembiayaannya berbeda karena ada kemudian skema kerjasama sehingga kemudian ini tidak bisa kemudian teman-teman klaim untuk menjadi program SGS. Ya, kurang lebih begitu. Jadi benefitnya yang akan didapatkan untuk kerjasama dengan SGS itu berbeda. Ya, karena kami memang harus menyesuaikan karena masing-masing kerjasama dan juga program ini harus punya diferensiasi dan juga keunikan sendiri supaya tadi tidak overlapping kemudian dan tidak ada kemudian double funding atau double claim ya. Jadi itu memastikan. Itulah kenapa kami harus pastikan tarik datanya itu adalah ketika selesai pendaftaran baru kemudian kami tarik data. Jadi kalau misalnya teman-teman mohon izin mengharapkan memang SGS ini untuk misalkan pembayaran biaya kuliah di awal ketika kemudian ini belum selesai, maka saran saya mohon tidak kemudian dipersepsikan gitu ya, bisa kemudian langsung begitu ya, seperti itu. Karena memang ada proses verifikasi, ada proses kemudian perhitungan dan sebagainya. Mungkin itu dari saya Kak Jihan untuk tambah highlightnya. Terima kasih. Oke, mungkin bisa ditambahkan juga Bu untuk penjelasan terkait kode referral karena kode referral sendiri masih banyak yang bertanya nih untuk gimana dapetinnya, terus apa ini? Gimana kode referral itu gimana ya Bu? Gitu. Maksudnya Oke, baik. mungkin Nanti ya dibantu Bu. sama Kak Efta untuk apa detailnya. Tapi begini, kalau sebelumnya teman-teman itu bisa menggunakan kode referral itu meng-create sendiri, ya, meng-create sendiri, kemudian tanpa kemudian dilaporkan ke kami. Kami hanya kemudian menyampaikan bahwa kodenya itu bisa nama dan juga nomor NIM. Tapi kemudian menjadi tidak seragam. Maka sekarang kami coba seragamkan dengan cara tadi.
Bagaimana cara mendapatkan kode referral itu? Pertama dengan melakukan pendaftaran. Baik yang baru maupun yang lama, silakan bisa melakukan atau mengisi G-form yang ada. Di dalam G-form tersebut, nanti setelah kami tarik, kami dapatkan, maka teman-teman akan dikirimkan, baik itu email ataupun WA blast, kode uniknya. Jadi kode referral itu dari kami, kecuali yang sudah lama. Yang sudah lama menggunakan kode referralnya, silakan bisa menggunakan kode referral yang lama. Tetapi nanti kami akan evaluasi lagi. Nanti Kak Efta nih sama Kak Jihan nih bagian nyapu-nyapu, bersih-bersih. Nah, mereka gitu ya. Nah, untuk yang baru kami nanti akan siapkan kode unik yang nanti akan disiapkan Kak Jihan dengan Kak Efta. Kode-kode ini nantinya akan terdata di kami. Nah, fungsinya apa? Kalau terdata artinya is valid. Maka kalau valid, maka kemudian kami bisa menghitungkan atau bisa kemudian menarik data kalian dan kemudian bisa kemudian memberikan apresiasi at the end. Ya, setelah kemudian kami tarik datanya, oh misalkan kajian dengan kodenya sekian, pas kami cek, oh benar nih, ya kode referral sekian punya kajian ya ada 100 orang misalkan gitu. Kali saja dengan apresiasi yang ada. Nah, itu yang maksud saya. Kemudian ke benefitnya apa ketika kemudian kalian mendaftar? Satu, kalian akan mendapatkan pendampingan. Jadi nanti teman-teman akan kemudian di-joinkan grup gitu ya. Di sana ada KFTA, ada Kajihan, ada TBKKIT gitu ya. Ada juga teman-teman yang memang secara senior sudah melakukan kegiatan ini gitu ya. Ada Kak Rita dan lain-lain. Sehingga pendampingan ini pertanyaan-pertanyaan terkait dengan SGS itu tetap bisa dijawab di situ. Jadi kalian nggak bingung lagi kanan kiri seperti itu ya. Ada medianya, ada source-nya begitu ya. Itu tempat kemudian kalian bisa bertanya, bisa sharing, bisa juga kalau misalnya ada problem bisa tanya gitu ya. Apa nih solusinya nih? Atau gimana tipsnya nih kayak tadi Karita dapat 25 atau KFTA kemarin misalkan dapat 70. Bahkan sekarang KFTA dapat 300. Nah, itu ya nanti kalau udah alumni, nah bisa tuh mendapatkan gitu ya Kak KFTA. Ini jalurnya berbeda-beda, makanya kami menyiapkan memang program-program yang sesuai begitu ya, spesifik untuk kalian. Jadi mahasiswa saat ini yang bisa mendapatkan mahasiswa baru itu bisa sampai di angka mungkin sekitar 75-100 itu mereka bisa dapatkan. Nah, jadi gimana caranya? Tinggal dikalkulasikan gitu ya. Gimana caranya? Nah, tadi pendampingan itu penting. Makanya kami akan kelompokkan kalian di dalam grup WhatsApp. Itulah gunanya registrasi dan juga registrasi. Kalian juga akan mendapatkan pelatihan-pelatihan di situ. Kami akan sediakan nanti mulai dari toolkit, kemudian mulai dari pemaparan gitu ya, materi, atau misalkan tipsnya nih kalau misalnya sosial bikin iklan di TikTok yang kayak nih kayak gimana nih, gitu kan, seperti itu. Boleh. Oh ya, enggak, sebentar, dikit lagi. Jadi begitu. Jadi nanti saya lupa lagi. Jadi nanti tadi itu fungsinya itu. Jadi fungsinya pendampingan, fungsinya solving problem gitu ya. Dan juga tadi ada sosialisasi dan materi untuk kalian dapatkan begitu ya. Nah, itu kajian. Itu yang bisa saya highlight. Non kajian. Izin Bu, ada yang bertanya terkait kalau misalkan sudah masukin kode referral ketika mengisi pendaftaran, nah setelah dapat kode referral, apakah perlu dimasukin ulang? Mungkin saya izin jawab ya. Saya izin jawab ya Kak. Siapa ini namanya? Kak Maharani. Jadi untuk referralnya sendiri itu kita yang akan provide ya Kak. Jadi kakak cukup mengisi pendaftarannya. Kalau kakak adalah agen baru, di skip saja di bagian kode referralnya nanti dari kami, dari tim kemahasiswaan dan KFTA yang membantu juga akan memberikan kode referral kepada kakak melalui WA Blast. Melalui WA Blast nanti akan dikirimkan kode referral yang bisa kakak gunakan untuk memberikannya kepada teman-teman kakak ataupun kerabat kakak yang akan mendaftar di Unsia gitu Kak. Ini ada yang raise hand dari Kak Rita komunikasi, boleh Kak? Silakan. Iya Kak, aku mau nanya, kalau untuk aku tuh maksudnya agen lama apa agen baru ya? Lama ya? Itu
Elsa ketawa lagi. Agen lansia kok itu Mbak. Terus Aku ini ya boleh daftar nggak sih? Kalau berapa lama berarti Kak? Aku maksudnya nanti tuh kode Memang referral aku harus daftar. Iya, maksudnya Mau nanti lama mau aku baru harus daftar. oh gitu ya. Soalnya kan aku tadi agak nggak terlalu jelas ya. Maksudnya nanti berarti aku akan dapat kodeku yang baru atau aku masih tetap menggunakan kodeku yang lama ini? Oke. Karena kan Aku sekarang aku masih pakai yang lama ya, masih ya pakai aku nama sama NIM kan. jelasin. Aku jelasin Oke. dikit ya. Aku ulang nih. Untuk yang lama atau baru tetap harus daftar. Ini ngomongin daftar ya. Daftar, mau lama, mau baru harus daftar. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kode referral, kalau yang lama boleh pakai kode referral yang lama. Kalau yang baru nanti sama kajian dari kemahasiswaan nanti akan dibuatkan kode yang baru. Seperti itu. Nah, lama sama baru ini apa? Nah, kalau yang lama sudah pernah menjalankan program SGS dan mendapat mahasiswa baru kayak Karita, tadi Kak Suci gitu ya. Nah, itu berarti lama karena sudah pernah dapat mahasiswa baru dari kode referralnya. Kalau yang baru adalah yang sama sekali belum pernah dapat atau sama sekali belum pernah menjalankan. Kayak gitu. Cukup jelas Kak Karita? Cukup jelas Kak Elsa. Maksudnya aku nanya nanti kalau misalnya aku lama nih, aku daftar. Terus habis itu nanti yang aku gunakan itu tetap kode referral aku atau aku juga bakal dapet kode unik baru gitu. Enggak, tadi kan aku bilang. Lama berarti ya? Kalau yang lama tetap dapat kode pakai kode referral sendiri gitu loh. Jadi nggak Kalau bisa ya yang kalau baru misalnya nanti diubah. dibuatkan. Kalau yang lama nggak usah bikin. Udah pakai aja kode referral yang memang sudah dipakai dan sudah pernah dapat gitu. Nanti sayang VT-VT-nya Karita. Oh iya. Jadi Diturunin kalau aku semua kode referralnya. kalau dirubah sayang ya berarti. Oh iya. Iya, betul. Makanya kalau yang lama tetap pakai kode yang lama aja. Kalau yang baru nanti sama kajian dibantu dibuatkan diverifikasi kayak gitu. Oke deh. Kirain aku bisa aman Karita. Saya izin menambahkan ya Pak. Kefta. Halo, iya Bu. Kaji. Ini tadi juga nanya ya. Jadi tadi sudah clear ya, Kak Efta ya, tadi sampaikan ya. Tetap yang lama kita tidak akan rubah gitu ya. Artinya maksudnya teman-teman monggo silahkan menggunakan karena mungkin sudah disosialisasikan. Cuman kalau di pertanyaannya gini Kak Efta, kalau saya mau rubah kode referralnya boleh nggak? Misalkan yang kemarin kepanjangan nih, misalkan gitu ya. Nah, kalau itu case by case ya teman-teman ya. Yang terpenting, case by case. betul. Yang terpenting adalah terdata. Kita mau mendata supaya kita tahu berapa agen SGS yang ada terlibat, berapa yang kemudian produktif, berapa yang tidak produktif, apa yang bisa kita support untuk teman-teman untuk pendampingan. That's actually the number one gitu ya. Sama kemudian menjadi bagian dari peer reviewing gitu maksudnya. Kita saling membantu terkait dengan itu. Itu nggih. Oke, baik Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk Kamika sendiri, kalau Kamika sudah pernah menjalankan SGS, berarti termasuk yang lama ya Kak? Boleh dituliskan saja di G-form pendaftarannya kode referral yang sudah Kakak pakai. Gitu. Apakah ada yang masih mau bertanya, teman-teman? Untuk pendaftarannya itu bisa membuka website unsia.ac.id/sgs. Di sana sudah terdapat daftar sekarang. Nah, itu Kakak bisa daftar. Tapi gentle reminder juga untuk teman-teman semua, sebelum mendaftar, pastikan teman-teman sudah membaca panduan SGS yang ada di bagian bawah Kakak. Semuanya bisa scroll ke bawah, ada panduan SGS, alur SGS, dan toolkit SGS. Nah, bisa dicek dulu di situ agar kakak-kakak semua dapat memahami terkait pendaftaran SGS ini sendiri bagaimana gitu ya Kak.
Sama ini satu lagi, sebelum ke Mas Buyung. Satu lagi nanti kita jawab pertanyaan ya, karena sudah waktunya juga. Eh, kita akan buka untuk pendaftaran ini di 1 minggu ke depan kali ya Kak Ji. Jadi Kak Efta, jadi nanti mungkin dari kita nanti akan pengumuman gitu ya, kita buka 1 minggu ke depan untuk GIFO. Nah tentunya kalau memang kemudian nanti bisa dicicil sama kajian dan Kak Efta untuk menyampaikan kode referral uniknya, atau yang lama kan nggak masalah ya, tapi yang baru menyampaikan kode unik apa namanya uniknya bisa dicicil dalam kurun waktu 1 minggu itu ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan nanti eh, di minggu depan, sorry, di akhir minggu baru kemudian di apa namanya isi begitu ya, maka kita minta waktu sampai paling tidak H+3 untuk bisa create kode referralnya. Tapi kalau lebih cepat lebih baik, alhamdulillah ya seperti itu. Kalau ada yang tanya tadi terkait kode referralnya paling lama kapan sih gitu ya. Thank you Kak Ci. Oh, baik, Bu. Terima kasih penjelasannya. Kita lanjut ke Kak Buyung Edward ya. Boleh Kak, dipersilakan. Kak Buyung Edward. Oke, Halo, cek, boleh cek. Kak, dipersilakan. Oh, Ya, udah ya, ya. oke. Mohon izin, Ibu semua, Ibu Meta, Kak Eftarina. eh, Kebetulan saya itu sekarang bekerja tuh di SMK ya, Bapak Ibu. Apakah ada nih program dari Unsia sendiri yang datang langsung ke SMK gitu atau ke SMA? Mungkin tidak hanya di Jakarta tapi di daerah juga, dan mungkin saya bisa juga menyediakan apa sarananya. Mungkin kebetulan saya juga yang menangani urusan terkait dengan mitra dari luar juga. Mungkin saya bisa bantu hal seperti itu, dan mungkin saya juga bisa dapat benefit dari program SGS ini juga, Bu, karena itu kan bisa menjaring lebih banyak, Bu ya. Terus kan saya juga belum berpengalaman nih terkait soal SGS ini gitu. Jadi mungkin bisa dibantu dari tim unsianya. Mungkin saya sediakan tempatnya dan kami kumpulkan juga siswa atau calon-calon alumni yang berniat untuk kuliah. Apakah ada hal seperti itu gitu, Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Buyung. Bu Baik. Meta, Baik, terima kasih Mas Buyung. Kalau Mas tapi ke Buyung ya, kan jadi bingung ya. Kak Buyung aja ya kalau gitu ya. Oke, baik. Kak Buyung, jadi kalau saya boleh tahu domisili di mana? Halo, Kak Buyung. Oke, nge-lag ya. Nge-lagnya saya atau enggak ya? ya Bu, Mas udah Buyungnya ya? nge-lag kok Ibu. Mas Buyungnya Ya, ya berarti yang nge-lagnya ya. Oke, mungkin dari mudah-mudahan dari ya, mudah-mudahan Mas Buyung nanti paling tidak ada rekamannya ya. Kita ada ya Kak Efta ya terkait dengan program apa namanya ke sekolah-sekolah, karena juga memang ada kerjasama juga dengan Dinas Pendidikan. Nah, tetapi kalau misal tapi pendidikan DKI kita belum kemudian ke luar gitu ya. Tapi kalau misalkan Mas Buyung ada koneksitas begitu ya, ada informasi, ada ini boleh nanti bisa kemudian. Oh Bandung, oke. Terima kasih Mas Fajri. Nanti kalau misalkan Mas Buyung, nanti disampaikan Mas Fajri, nanti kami juga akan share rekamannya juga. Nah, kita sangat open sekali. Nanti mungkin kita akan juga sampaikan kepada direktur marketing kita, begitu ya, untuk program tersebut. Dan sangat welcome sekali untuk misalkan tadi sebagai hub, gitu ya, sebagai penghubung kita, gitu ya, untuk teman-teman yang ada di sekolah. Nanti tentunya program SGS ini mungkin akan di-customize, gitu ya. Karena program SKS ini kan kalau kita lihat memang untuk person to many sebenarnya tadi ya. Jadi mahasiswa aktif gitu ya ke apa namanya calon mahasiswa baru yang ada di luar. Kalau misalkan Mas Buyung ada kerjasama dengan sekolah begitu ya, secara instansi, maka nanti programnya sepertinya akan berbeda sedikit begitu ya, tetapi benefitnya pasti akan diterima. Nah, jadi tinggal di kemudian di apa namanya dipilih saja. Apakah tadi mau misalkan apa namanya em, mengkolektifkan sendiri begitu ya, menggunakan tadi kode referral Mas Buyur begitu ya, atau begitu ya tadi dengan instansi ke instansi atau B2B apa namanya cooperation. Nanti itu bisa disampaikan. Nanti bisa bisa juga kontak saya atau juga kontak Kak Efta
Nanti kami akan sambungkan dengan direktur marketing kami untuk mungkin further information gitu ya Kak Jihan ya. Iya, betul, Bu. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami Mas Buyu. Soalnya tadi agak nge-lag ya. Ya, oke. Oke. Baik, Kayaknya mudah-mudahan udah beliau nggak ada yang bertanya nih, Bu. Udah Alhamdulillah. jelas. Sudah jelas ya. Untuk program SGS sendiri berarti sudah dibuka ya, Bu? Siap. Untuk pendaftarannya sudah dibuka dari hari ini ya, Bu? Ya, sudah dibuka dari hari ini. Teman-teman semua yang mau mendaftar boleh banget karena sudah dibuka dari hari ini. Tapi kembali saya reminder, pastikan teman-teman sudah membaca panduan dari SGS sendiri sebelum mendaftar. Gitu ya teman-teman semua. Mungkin kita udah bisa tutup ya, Bu, untuk sosialisasinya. Baik. Terima kasih untuk kepada seluruh narasumber yang sudah memberikan penjelasan dan sudah memberikan waktu dan kesempatannya pada sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah stay sampai akhir. Ada 77 orang yang stay sampai akhir dan sudah mendengarkan dan menyimak penjelasan dari program SGS ini sendiri. Kami harap teman-teman antusias untuk mengikuti program ini dan sebelum acaranya ditutup, kita ada sesi dokumentasi dulu. Teman-teman yang bisa on cam boleh on cam. Nanti aba-aba dari Kak Desi ya, Kak. Boleh. Oke, teman-teman yang bisa on cam boleh on cam ya. Baik. Kak Desi standby, minta tolong ya, Kak. Oke, Kak. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah semua ya, Kak? Ya, sudah, Kak. Oke, terima kasih Kak Desi. Baik, teman-teman. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu dosen yang sudah stay sampai akhir. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kekeliruan. Terima kasih. Dengan demikian webinar sosialisasi ini kami tutup. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.